ke masih materi tentang turunan fungsi trigonometrik, angka masih bab 2, dan juga masih tentang materi prasyarat. Oke? Ini dia materi prasyarat yang saya belum sempat jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kan cuma cara menurunkan dengan menggunakan limit, kemudian dengan menggunakan rumus. Nah, rumus tersebut ada di sini. Ini dia rumus-rumus penting, aturan-aturan penting turunan yang sangat kalian butuhkan. Memang kalian butuhkan ketika lanjut ke yang trigonometri. Oke, yang pertama tentang jika fungsinya hanya sebuah angka atau A, ya, angka konstanta, maka turunannya adalah angka 0. Bisa dimengerti? Kalau kalian temukan sebuah fungsi yang hanya terdiri dari sebuah angka, misalnya 2, maka turunannya adalah 0. Kemudian, jika kalian temukan fungsi yang bentuknya seperti 2x atau 3x, ya, angka dengan bantuan x di belakangnya, tapi maksudnya x-nya tidak berpangkat, maka turunannya adalah A saja, dihapus x-nya. Ya, ada sih caranya pakai nomor 3, cuman supaya lebih gampang kalian hafal saja. Jadi kalau ada ax dicari turunannya, maka kita hapus x-nya. Bisa? Lanjut. Yang ketiga, jika kalian temukan fungsi fx yang a konstanta dikali ax berpangkat n, maka turunannya adalah n-nya maju ke depan dikalikan n kali a berpangkat n kurang 1. Nah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ini rumus yang paling sering kalian gunakan dan harus kalian hafalkan. Artinya, karena ini akan kalian sangat kalian gunakan begitu. A berpangkat xn, misalnya 2 berpangkat x, 2x berpangkat 2 misalnya. Nah, maka 2-nya maju ke depan, atau saya tulis ya. Nih, misalkan yang ini berapa tadi? 2 ini sebagai A, X berpangkat 2 misal. Oke. Atau 3 kali 3 itu N, ya. Maka turunannya adalah 3-nya maju ke depan, kemudian dikali dengan 2, kemudian X berpangkat 3 kurang 1. Begitu. Ini cara mengaplikasikan rumusnya. Nah, kalian sisa lanjutkan 3 kali 2 berapa, kemudian 3 kurang 1 berapa, maka itulah hasil turunannya untuk cara ketiga. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang keempat, mana tadi ini? Jika ada ux, ada ux itu fungsi juga, fungsi x ditambah ataukah dikurang dengan vx, maka turunannya ini pakai turunan, saya lupa tulis. Ada turunan pertamanya, yaitu kita turunkan saja u, aksennya ditambah tadi kurang. Maksudnya begini, kalau kalian mendapatkan soal fungsi yang ditambah atau dikurang, dua-duanya fungsi dan ditambah atau dikurang, maka turunan pertamanya adalah sisa kalian jumlahkan seperti biasa juga. Artinya turunkan sendiri, kemudian ditambah atau dikurang, diturunkan sendiri, seperti itu. Ya, nanti saya kasih contoh. Kemudian selanjutnya ux, vx, tetapi di sininya adalah kali, diantarai oleh kali. Mereka berdua adalah fungsi yang dikalikan. Maka turunannya adalah u aksen v dikali vx fungsi biasa ditambahkan ux dikali vx. Artinya ini agak rancu sekarang, bukan lagi yang normal, karena kita turunkan dulu u-nya, kemudian kita kali dengan v yang tidak diturunkan, kemudian ditambah dengan u yang belum diturunkan dan v yang sudah diturunkan. Bisa dipahami? Nanti sebentar saya jelaskan di contoh soal ya. Kemudian fx yang dibagi juga, u dibagi dengan x, maka u mana tadi? U
aksen, sorry jauh, udah kedengaran. U aksen sama kayak tadi bentuknya. U aksen, U dulu yang diturunkan dikali dengan V yang belum diturunkan, dikurangkan, tapi di sini tanda kurang. Kalau bagi berarti kita gunakan tanda kurang. Yang tadi kan kali, jadi kita pakai tanda tambah, bisa. Kemudian U aksen, U tidak diturunkan, dikalikan dengan V yang sudah diturunkan, kemudian dibagi dengan V yang belum diturunkan tetapi dipangkat 2 kan. Nah, ini agak ribet, agak panjang, jadi ya selamat. Tapi saya cuma mengulang, ini bukan tugas saya untuk sebenarnya, bukan untuk menjelaskan sedetail. Saya tidak jelaskan bagaimana penurunannya dan lain-lain. Saya pikir ini cuma pengulangan karena sudah kalian pelajari dulu waktu kelas 11. Oke, lanjut nomor 7. U, X, U. Maksudnya begini, ada sebuah fungsi berpangkat N, maka turunannya adalah kita kali ke depan dulu pangkatnya, kemudian kita biarkan tulis seperti biasa saja fungsinya, dan kita kurangkan pangkat N kurang 1. Nah, lalu dikali dengan hasil turunannya. Kan tadi di awal ini nomor 3 bentuknya kan sama, cuman yang di atas itu angka biasa, yang di bawah bentuknya adalah fungsi. Maka kita terapkan dulu yang di atas ini pakai cara ini, kemudian kita kalikan dengan hasil turunan yang di dalam. Oke, lanjut ya. Oke, nah ini dia contoh pertama. Fx sama dengan 5x pangkat 2 ditambah 7x tambah 2. Ini bentuknya, kalau kita ulangi, ingat lagi tadi contoh yang diatur, ini bentuknya ux misal. Oke, ini vx, tapi mereka diantarai oleh sebuah tanda tambah. Nah, artinya persamaan aturan ke berapa, nggak tahu, udah aku hafal lagi. Pokoknya ada aturan yang plus minus tandanya di sebelah itu berlaku karena sudah ada 2 fungsi. Ini kenapa saya tidak tandai dia sebagai apa, karena dia itu bukan fungsi, tapi sebenarnya kalaupun dia di sini punya angka x, berarti dia juga fungsi dan bisa kita tuliskan sebagai x, dan itu berlaku sama sebenarnya. Cuman karena dia bukan fungsi, jadi dia sama berlaku dengan bentuk nomor 1 kalau tidak salah. Oke, karena dia adalah sebuah konstanta, jadi kalau diturunkan hasilnya sebentar apa? Yuk ingat-ingat kembali apa yang saya bilang sebelumnya. F aksen X, kalau kita punya seperti ini berarti kita turunkan dulu sendiri ini, 2 kali, atau saya pakai cara panjang, 2 kali 5 X berpangkat 2 kurang 1. Bisa diingat bagaimana? Kemudian saya ingatkan kembali nomor 2 kalau tidak salah di sebelah. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Oke, diaturan ini. Nah, nomor 2 kalau kita punya angka yang kalau diturun kita punya fungsi yang kalau diturun kita punya fungsi tapi dia cuma berpangkat 1, di sini hanya x saja, maka kita bisa langsung tuliskan angka yang di depannya x. Kemudian karena dia 2 berarti kita tuliskan karena dia cuma angka tidak punya huruf x gitu, berarti dia langsung saja 0. Bisa dipahami? Oke, jadi jawabannya ini adalah 2 kali 5 10, x 2 kurang 1 tambah 7. Ya udah, dan itu 0 lagi. Nah, berarti sama dengan 10x tambah 7. Ini dia turunan pertamanya, gampang kan? Oke, lanjut. Ini soal dengan bentuk seperti ini. Mana tadi? Kalau tidak salah ini udah tahu urutan mas. Ini U, ini Vx. Oke. Turunan pertama, kalian paham? Turunan pertama dari Fx adalah karena ini bentuknya kali, di sini begini, saya perjelas dulu siapa tahu ada dan masih ada memang
teman-teman atau adik-adik sekalian yang tidak tahu kalau kurung itu artinya kali. Dua kurung seperti ini bentuknya, berarti di tengah-tengahnya itu ada titik yang tidak ditulis, atau sebenarnya itu mereka memang intinya mereka memang kali deh. Jadi kalau dapat kayak beginian, dia itu harus dikali masuk seperti ini, dikalinya dulu baru dikaliin lagi, begitu. Ini caranya, cuman karena kita lagi membahas turunan, berarti tidak diturunkan dengan cara dikali masuk begitu. Nah sekarang karena ini bentuknya adalah kali, maka dia berlaku rumus yang seperti ini, kali Vx. Nah rumusnya adalah U aksen X dikali V yang belum diturunkan ditambah U yang belum diturunkan dikalikan dengan V yang sudah diturunkan. Bisa dipahami? Jadi sekarang saya mau tuliskan dulu sama kalian. Ini kan U, sudah tadi saya tulis. Ini kan U, ini V, maka U aksen X adalah miliknya. Kalau kita punya yang 4 dengan X, berarti kita cuma ambil angka 4-nya. Nah karena di sini angka berarti dia 0, ini 1 0, baru ini X-nya sendirian, berarti dia ada 1 di situ. Berarti UV V aksen sama dengan 1. Sekarang kita masukkan ke bentuk yang tadi ini. U aksen adalah 4 dikalikan dengan titik ya. V yang belum diturunkan berarti 1 tambah X ditambah U yang belum diturunkan berarti 4X kurang 6. Kemudian V aksen yang sudah diturunkan berarti 1. Oke. Nah sekarang saya kali masuk, 4 kali 1 4 ditambah 4 kali X 4X ditambah ini juga dikali masuk, tapi kan angka 6 juga angka 1, berarti kalian tidak perlu tuliskan, sisa saya tuliskan ulang 4X kurang 6 atau beginilah, 1 kali 4 4X, 1 kali minus 6 minus 6. Oke. Sekarang kita ketemukan yang punya X dengan yang tidak punya, berarti 4 kan tambah 4 berapa? 4 tambah 4 8X, 4 dikurang 6 atau ya 4 kurang 6 lah, minus 2 hasilnya ya ini, karena sudah hasil sampai situ saja. Oke. Selanjutnya 4X pangkat 2 ditambah 5X dikali 2X pangkat 2 dikurang 6X tambah 1. Ini kita sebut dia sebagai UX. Ini juga kita sebut sebagai Vx. Nah kita turunkan, berarti berapa? 4 kali 2 8X, karena dia pangkat 2 berarti 2 kurang 1 dapat 1 ditambah diturunkan ini berarti sisa angka 5 saja, 5. Kemudian ini U aksen X. Sekarang V aksen X sama dengan 2 kali 2 4, kemudian X nya kurang 2 kurang 1 1, jangan disalahkan 6, karena ada X nya berarti kita ambil 6 nya saja, kemudian ini 1 berarti 0. Bentuknya menjadi 8X tambah 5, ini 4X kurang 6. Oke lanjut ya pakai rumus yang tadi. F aksen X sama dengan U aksen X langsung saja saya tuliskan rumusnya ya, dikali Vx ditambah UX dikali V aksen X berarti sama dengan U aksen X berapa? 8X tambah 5. Vx sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 6X tambah 1. Oke, tambah U mana U? 4X pangkat 2, ini 4 ya, 4X pangkat 2 ditambah 5X dikalikan dengan turunannya V berarti 4X kurang 6. Bisa? Sekarang saya mau mengerjakan
Nah, kalau kita punya tambah di tengah, berarti yang perlu kita kali. Apa di proses untuk menyelesaikan jika ada tambah dan kali ya duluan kali, berarti kita kerjakan dulu yang masing-masing di kubu masing-masing seperti itu. Jadi tambah kita abaikan dulu. Kemudian cara mengali jika punya dua kurung seperti ini sudah saya bilang tadi sebelumnya. Ini dikali masuk saja, berarti 8 kali 2 itu 8 kali 2 X berapa? 16 X pangkat, karena di sini pangkat 1 di sini 2, berarti kita jumlah 3. Kemudian 8 kali minus 6 begini, 8 kali minus 6 berarti minus 48 X pangkat 2. Kemudian 8 X kali 1 berarti 8 X. Terus 5 lagi tambah 10 X pangkat 2. Kemudian ini lagi kurang 30 X, kemudian tambah 5. Nah, baru itu 1, belum pakai masuk di sini. Lihat tulisan kok. Terus ini juga dikali masuk, berarti berapa? 16 X pangkat 2 3, sorry karena di sini 1, di sini di sini 2, di sini 1. Kemudian kita kali lagi, tidak muat kayaknya nih. Kurang bukan tambah, karena minus 6 itu jadi kurang kan, kurang 24 X pangkat 2 ditambah loh ya, ini 20 X pangkat 2 berapa lagi, kurang 30 X. Nah sekarang ayo dekatkan yang sama. Ini kurungnya bisa kita abaikan karena tanda yang di sini itu cuman kurang tambah. Andaikan di sini kurang, kita harus mengali masuk semua tandanya, tapi karena tambah berarti aman. Oke? Nah, 16 sama 16 sama-sama berpangkat 3, berarti 16 tambah 16 32 X pangkat 3. Kemudian 40 minus 48 dengan 10 dengan 24 ya berapa, sama ini juga 20. Ayo perhatikan, minus 48 tambah 10 kan minus 38, kemudian minus 38 kita tambah lagi 20 lah, langsung dekat sini, berarti minus 18 dikurang 24 berarti minus 42. Oke, minus 42 X pangkat 2. Kemudian 8 sama 30, berarti 30 kurang 8 dapat, bukan 8 kurang 30, sorry, berarti minus 28. Minus 28 dikurang 30. Atau ini nomor dulu, 30 dengan 30 minus 60. Minus 60 berarti minus berapa? 52 X. Kalau tidak salah, nah kalau salah kapannya mohon maaf. Kemudian 5 tambah 5 udah. Oke, contoh selanjutnya fx sama dengan x tambah 5 per 5x kurang 3. X di sini x yang di atas itu sebagai u, yang di bawah sebagai v. Nah, pertama-tama kita turunkan dulu yang di atas. Nanti u aksennya sama dengan apa? 1. U aksennya v sama dengan 5. Kenapa? Karena saya sudah tidak fokus sama angka yang konstanta saja. Saya hanya fokus sama yang punya X, dan yang ternyata yang punya X itu ada 1 dan 5. Bisa dipahami adik-adik? Ya, oke, lanjut ya. Kemudian lanjut, kita gunakan rumus untuk menurunkan dengan menggunakan pembagian U aksen U aksen X per V aksen
Vx tadi deh. Ini kalau diturunkan yang bentuknya seperti ini menjadi U aksen X dikali Vx dikurang U X dikali Vx, oke, per V pangkat 2 Vx, pangkat 2. Kemudian kita masukkan supaya muat, ini harus dihafali memang. U aksennya kan 1 dikali dengan 5x kurang 3 dikurang U biasanya x tambah 5 kemudian dikalikan dengan 5 hasil turunannya V per V berarti 5x kurang 3 pangkat 2. Begitu maksud dari soalnya, dari rumus itu ketika diterapkan. Setelah masuk berarti 5x kurang 3 dikurang ini 5x tambah 25 per ini dipangkat 2 kan, berarti 25x tak dikurang 2 kali 5 kali 3 berapa? 30x ditambah 9. Begitu hasil akhirnya. Kemudian yang di atas kita buat menjadi 5x kurang 3 kali masuk, maksud saya ini dikali masuk tandanya, dikurang 5x kurang 25, berarti dioperasikan hasilnya ini saya tulis ulang pangkat 2 ya, berapa? 5 kurang 5 habis ya, 3 dengan 25 dikurang berarti minus 28. Nah ini dia hasil akhirnya, hanya seperti itu ya, karena kan tujuannya cuma minta turunan, artinya ya kalau tidak bisa diturunkan berarti selesai, kecuali kalau sudah bilang x dengan x nya misal di sini 3, berarti kita tambahkan lagi, masukkan x ke dalam x itu 3, tapi kalau tidak ada berarti hanya sampai di sini. Bisa dipahami? Yang ketiga sama keberapa nih kak? Contoh soal keberapa nih? Pokoknya contoh selanjutnya sama, ini sebagai U, ini V, kita cari x aksennya, berarti fokus sama yang di samping saja, 1 dan 3 karena ini sudah tidak ada. Kemudian pakai rumus F aksen X sama dengan U aksen, atau singkatnya seperti ini sih, daripada kalian bingung sama tulisannya ya, tulisan seperti benarnya gampangnya begini, pangkat 2, oke. Nah U aksen saja 1 dikalikan dengan 3x tambah 7 dikurang berapa? U saja berarti x tambah 1 dikali 3 ya kan? Iya benar, kali 3x tambah 7 pangkat 2. Kemudian kita kali masuk, berarti 3x tambah 7 dikurang 3x dikurang 3. Kenapa? Ini sudah saya kali masuk duluan, hasilnya 3x tambah 3, kemudian tandanya karena kita kalikan dengan kurang yang di samping berarti menjadi ketambah, kurang per 3x tambah 7 pangkat 2. Ini belum saya pangkat 2 kan, siapa tahu, karena memang sebenarnya kalau kita butuh ya bisa dikali masuk, tapi kalau tidak ya enggak usah. Kemudian 3 dengan 3 habis. Kenapa? Karena sama-sama angka 3, tetapi ada yang positif ada yang negatif. Kemudian 7 kurang 3 4 per 3x tambah 7. Sudah selesai, sampai situ saja, tidak usah ditulis, tidak usah diuraikan juga, bisa juga diuraikan, tidak apa-apa, karena ini hasilnya hanya sampai di sini saja ya. Lanjut ya. Kemudian yang bentuk ke-7, aturan ke-7, 2x tambah 3 ini sebagai U dan ini pangkatnya. Caranya F aksen berarti kita turunkan dulu yang di dalam, yang di luar dulu,
kita majukan angtan pangkatnya 4, kemudian caranya begini, balik saya tulis dulu rumusnya supaya kalian paham maksudku. Apa sih, Dek? A fx rumusnya yang begini bentuknya itu u x tapi berpangkat lagi n. Ya, begini. Jadi kita turunkan, masukkan dulu n-nya dikali u x tetap, baru n kurang 1 dikalikan dengan u hasil turunan. Oke. Jadi dari sini saya tuliskan 4-nya ke depan, kemudian saya tuliskan 2x kurang 3 tetap, 4 kurang 1 dikalikan dengan turunannya 2. Salah, Mak. U aksennya ini sama dengan 2, karena 3 ini 0, berarti saya langsung saja tuliskan di situ 2, berarti turunannya adalah 2. Nah, sekarang karena ini kali, berarti saya bisa kalikan 4 kali 2 berapa? 8. Kemudian dikali dengan 2x kurang 3 berpangkat 3. Udah, sampai situ. Lanjut, sama kayak tadi, ini sebagai u. Kita cari dulu aksennya ya. Berarti 2x, ini maju ke depan 2-nya, kemudian karena dia pangkat 2 berarti sisa pangkat 1, berarti tidak usah ditulis, kemudian dikurang 6, 1 kan 0. Oke, jadi f aksen x nya sama dengan berapa yuk. pangkatnya dulu saya majukan ke depan, 6 kali tertulis ulang 6x tambah 1 berpangkat 6 kurang 1 5 dikalikan dengan 2x kurang 6. Oh ya, begitu saja. Bisa dipahami? Belum? Kali masuk lagi. Ini kan kali, ini juga kali, berarti bisa. Ini saya bisa kalikan ke sini kayak tadi, yang langsung 6 kali 2. Berarti 2 kali 4 tadi. Jadi 6 kali 2 12x. 6 kali minus 6 berarti minus 36 dikali dengan x pangkat 2 dikurang 6x tambah 1 pangkat 5. Selesai. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham, dan kalau ada masalah silahkan dihubungi ibu langsung, tidak usah malu untuk chat, karena saya butuh pertanyaan.